Oke, Jebret Media TV. Sekarang kita ada dalam playlist Jebret Talks, di mana sebelumnya kita tahu ada Maria Vania yang sudah ngisi di Jebret Talks, tapi sekarang kita akan isi dengan para komentator atau calon komentator yang kita akan wawancara di Jebret Talks ini, dan khususnya di tengah wabah virus corona ini kita tetap dari rumah untuk menginterviewnya, dan kita juga sedang mencoba bersama dengan kitabisa.com untuk mengakomodir Jebret Media TV untuk juga menggalang donasi untuk alat-alat medis, untuk sembako para orang tidak mampu, dan juga untuk makanan bergizi bagi para tenaga medis. Nah, sekarang gua sudah bersama dengan yang lagi viral bukan di videonya dia, tapi viralnya di Instagram gua karena naruh video dia ya. Dan udah ada bersama dengan kita Wisnu Budi 89 kalau akun Instagramnya. Selamat malam, Nu. Selamat malam, Bang. Ya, mana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat setelah Bang menanyakannya. Ya. Nu, lo posisi di daerah mana ini? Kalau bisa diceritakan ke penonton kita. Kalau posisi ini di Lampung, daerah Tulang Bawang. Apa? Desanya Kampung Bawang? Tulang Bawang, Lampung, Kabupaten. Oke, dari bandara berapa jam tuh? Dari pusat Lampung itu paling sekitar 4-5 jam sampai. Oh, jadi masih jauh ya dari pusat kotanya ya? Masih jauh dari pusat kota. Lah itu kok punya handphone tapi bisa ngerekam-rekam komentator itu? Gimana, Bang? Itu 5 jam dari Lampung, handphone bagus itu, bisa ngerekam-rekam untuk bikin video-video komentator. Ya itu ya, namanya masih belajar sih, Bang. Pertamanya tuh iseng-iseng aja kata temen suruh buat gitu kan. Ya udahlah, belilah tripod itu katanya. Tripod, terus ya coba-coba untuk video, dan alhamdulillah banyak senang. Itu kalau sekarang kan tadi saya lihat 300-an, sekarang udah berapa ribu sekarang? Sekarang hampir followernya 3.000. Hah? Iya, nambah terus alhamdulillah. Alhamdulillah nambah terus. Ya bilang makasih lo sama gua. Alhamdulillah doang, gimana sih lo? Makasih, Bang. Sudah aku bilang juga makasih tadi di komentar. Oh ya, maaf saya soalnya nggak baca, banyak kan. Mula aku udah bilang makasih mau aku samperin ke rumah, tapi nggak boleh nyebrang katanya. Wisnu Budi 89, udah 2.845 ya. Tuh, dari 300. Dari 300 ya, nggak nyampe sehari udah 2.800 ya. Iya, hitungan kira-kira aku aja kaget tuh, Pak. Duh, kok nambah Instagram nggak seberapa keurus kan, kok sampai banyak banget. Dan juga udah banyak DM gitu sih, endorse katanya masih belajar. Oh, udah banyak yang meminta endorse. Iya. Wah, dari pakaian sama apa tadi. Rezeki kamu itu ya, jadi alhamdulillah lah. Mudah-mudahan bisa jadi berkah di Lampung 4 jam dari kota sana ya. Karena video-video yang lo buat ini. Boleh diceritain dulu nggak gimana tuh awalnya, terus kok jadi komentator, terus rajin bikin tuh gimana? Tadi kan kata lo kan teman-teman yang nyuruh. Boleh diceritain nggak? Ya, kalau awal mulanya dulu sih dari sekolah dulu kan SMA sih. Nah, dulu itu setiap ada, kan kalau SMA kan setiap per semester gitu ada kayak antar kelas tuh. Nah, duluan aku kalau satu geng tuh laki yang paling cerewet. Nah, kata mereka itu, coba kamu komentarin di orang, kamu kan pintar komentarin hidup orang katanya. Sudah aku komentator. Kebetulan gitu teman-teman suka, dan dari situ dari sekolah-sekolah lain nyuruh setiap ada event gitu, biar SMK atau SMA mereka datang. Ya awalnya sih nggak banyak sih, Bang, dari 50.000 itu, bahkan cuma dibeli bensin doang pernah, bensin itu komentator. Cuman ya karena hobi, karena senang lihat orang ketawa ketika kita ngomong, lihat orang tepuk tangan ketika kita ngomong, itu ada salah satu kebanggaan tersendiri buat saya.
Itu berapa lama yang lalu? Dan Zaman dari SMA itu? sekarang SMA itu sekitar 3-4 tahunan lah. Oh, jadi udah komentator-komentator itu dari 3-4 tahun yang lalu. Itu komentatorin di pertandingan olahraga apa komentatorin bercandaan aja? Komentator dari sekolah-sekolah awalnya itu, terus ada event nih di RK nih kan, kalau di desa-desa kan RK gitu ngadain volley, terus aku coba keren, dan alhamdulillah itu gaji terbesar menurut aku itu sekitar 300.000 dalam seminggu. Itu Apa 300.000 dikasih dalam sama seminggu? mereka itu udah senengnya minta ampun. Penghasilan bawain volley itu? Komentator itu setiap sore kan, Hmm. pertandingan setiap sore selama 1 minggu itu juga diamplopin 300.000. Gak lama dari situ ada tetangga juga buat turnamen gitu, ngabarin. Gak lama dari desa ke desa, terus dari kampung ke kampung, ya alhamdulillah bang. Itu udah di Lampung Rezeki dari ya. SMA? Apalagi ya, SMA di Lampung, kecil juga di Oh. Lampung. Apalagi sekarang kenapa? Udah makin laku ya? Udah makin viral, udah daerah agak jauh lah dari sini, sekitar 4 jam, namanya Lampung Tengah itu udah ngabarin, Mas nanti bulan-bulan depan mau ada turnamen ke sini ya, nanti gampang masalah kontraknya ya. Itu udah banyak sih juga yang dulunya ngeremeh-ngeremehin gitu kan. Sekarang ya udah alhamdulillah banyak yang kagum, apalagi aku kan tadi yang abang upload itu kan, aku screen, aku buat di Facebook itu, walah banyak juga yang heran-heran temanku. Ya sesuatu kebanggaan abang bisa namanya bisa disupport sama ini 9 juta gitu kan. Itu ibaratnya sampai itu idolaku juga. Salah, gak peduli sama pemain bolanya, dengerin komentarnya dari itu senang bang, lihatnya itu kayak kita itu lebih diperhatikan suaranya, apalagi komentar kamu itu lebih ke kata-kata, kecepatan, sama tingkat kesereman. Jadi dia tuh gak peduli sama permainan, yang penting ngomongnya tuh serem berantem gitu. Jadi lebih ke situ aja bang. Itu waktu bawain volley kayak gimana, coba pengen denger gue zaman dulu tuh. Kok bawain volley itu lebih kita kena, karena penontonnya Jawa itu lebih ke Jawa-Jawaan. Coba. Jadi kayak gini. Tapi kembali permisa, kita saksikan pertandingan pada malam hari yang mempertemukan partai Super Duper Power Ranger Kamen Rider antara BFC Volley Club Simbang Penawar Volley Club. Kita saksikan dulu posisinya masing-masing pertanding yang kita kan, laga big match yang kita tunggu-tunggu. Pada malam hari ini tampaknya dipadati beribu-ribu penonton. Pertandingan ini juga disiarkan langsung di Gombal TV pada jam 4 subuh nanti. Kita saksikan lebih permisa, open ball berikan keberdekannya, lakukan kembali permisa, quick ball lakukan smash ke depan, tampaknya masih mampu dikembalikan pemain dari PSP FC. Kita saksikan lebih permisa, lakukan kekrek okro kita saksikan kembali permisa. Lagi Liverpool dari BFC, lakukan kembali lagi gerakan kubu-kubu gajah-gajah ditipu mau aja. Kita saksikan dana apa yang terjadi, tukang somai kejebur got, oh my god. Oleh permisa, kembali Liverpool melakukan serangan 17 hari malam yang membuat jangan tidak ditudar permisa. Seperti lah bang, kira-kiranya. Itu zaman SMA. Zaman SMA sampai sekarang sih masih pada senengnya kayak gitu. Kadang kalau pakai penjelasan tentang pemain kayak gini mereka nggak suka. Komentatornya katanya, kalau kita kan kadang pemain dari asal ini gini kita jelasin malah nggak suka mereka itu. Jadi kamu cari cara untuk bisa membuat yang nonton tertarik kan? Iya. Nah, itu berarti nggak berhenti ya dari SMA sampai sekarang, emang secara kampung ke kampung makin banyak yang ngontek sama kamu ya? Makin banyak alhamdulillah bang, ini udah ada kayak 4 kampung yang udah ngundang. Udah datang ke sana tiba-tiba sama kampusnya itu nggak boleh karena ya ada wabah itu. Banyak sih kampung-kampung yang sedang, cuman ya lagi kayak gini keadaannya jadi bisa. Tapi kalau sehari-hari profesinya apa? Kalau seharian bengkel.
apa punya bengkel apa kerja di bengkel? Bengkel ngikut taman di sini. Aslinya kan 2 jam dari sini, cuman ke sini ikut orang tua, ikut sama paman. Jadi kerja di bengkel setiap hari? Setiap hari. Kadang itu kalau ada di kontrak komentator, kadang izin sama bos. Gitu. Boleh. Kadang dikasih izin, dia juga seneng. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang datang itu nyeritain aku, ponakan kamu keren, kenal, lucu katanya gitu kan. Karena ya emang aku orangnya juga senang bercanda. Terus itu ada rencana lo mau jadi komentator profesional apa enggak? Kalau itu Bang ya, aku belum sempat terkenal itu orang tua itu udah sibuk gitu. Aku udah sedikit viral di Instagram tuh udah nelponin. Gimana kamu mau diundang ke sini kan? Belum Bu. Ini juga masih baru beberapa orang yang kenal aku, belum nyampe mau diundang. Itu nanti kalau diundang kabarin Ibu. Gitu dah. Kalau keluarga rumah itu udah kalau pulang udah itu udah keluarga rumah udah beda. mikir wawancarain Deddy Corbuzier ya. Udah diwawancarain Atta Halilintar ya. Iya udah. Hitam putih apaan? Udah tanya kayak gitu. Barusan aja naik pohon udah. Nggak tinggal bareng keluarga, orang tua? Enggak, sama paman. Oke. Terus kalau ada kesempatan untuk ditawarin buat jadi komentator di Jakarta, buat jadi profesional, kamu siap berangkat apa di kampung aja? Siap tuh Bang, itu salah satu yang mana impian saya bisa. Pertama ya membanggakan orang tua, gitu kan. Kedua mengangkat derajat kedua orang tua. Ketiga juga pengen ngasih tahu nih bahwa komentator kampung juga bisa berkarya di TV nasional gitu, nggak cuma sekedar antar kampung gitu doang. Support dari teman-teman juga ya banyak. Tapi nggak gampang loh buat bertarung di Jakarta, nggak gampang loh. Kan nggak selamanya seperti yang dibayangkan orang. Emang situ siap buat bersaing. Buat apa Bang? Buat bersaing di Jakarta emang kuat. Insya Allah Bang, kita yang penting niat kita baik, insya Allah kita mendapatkan yang terbaik. Menurut saya selagi kita nggak salah, jangan takut untuk melakukan itu. Gitu. Jadi ya, selagi kita niat kita baik, kita lakukan, kita jalani. Apalagi ini kan positif, nggak negatif. Bisa menghibur orang, alangkah dapat pahala banyak, bisa buat orang tertawa, apalagi bisa orang bahagia. Salah satu kebanggaan sama salah satu kesenangan tersendiri buat saya. Gue melihat lu ada 2 ya. Satu, kecepatan ngomong. Ya makanya di komen-komen yang Instagram yang gue posting tadi banyak yang bilang itu melebihi gue malah gitu kan. Terus yang kedua adalah ada mainin pantun ya. Iya. Pantun-pantun gombal kan. Baper, ambiar lah ibaratnya. Ya, yang bikin yang kayak apa nanti jadinya teka-teki yang lucu atau yang gombal kan gitu kan. Intinya ini komentator yang nyeleneh juga lah, mirip-mirip sama saya yang banyak dikritik orang tapi ternyata banyak yang suka gitu kan. Nah, boleh nggak ceritain dulu, kalau kecepatan itu gimana? Kamu latihan apa memang dari sononya cerewet jadi ngomongnya bisa cepet, atau ngapain aja kamu bisa ngomong secepat itu? Kalau ngomong cepet itu kayaknya emang aku orangnya cerewet gitu Bang. Dan juga ada kunci-kunci tersendiri buat ngomong cepet itu. Apa tuh? Yang pertama kita fokus kan. Jadi kita ngeliat orang itu fokus, sama kedua itu punya kata kunci. Jadi ketika kita udah mau macet di kata yang cepat itu, kita punya kata kunci. Jadi barang kita search dia kesana kesini, kita ada salah satu kata-kata yang buat orang itu
kembali nggak sampai putus ke pendengarnya. Kalau emang dari akunya sendiri sih cerewet. Karena cerewet ya. Ya. Oke, sekarang coba ngomong, nggak usah pakai pantun-pantunnya dulu, tapi ngomong cepatnya aja dulu, gue mau denger. Tentang bola. Ya, 3, 2, 1. Oke, kembali permisa kita saja para pemain dari Boromita berikan keberkan yang melebar sampai lebar satu belah kiri berikan keberkan yang kembali angkat kembali gawang masih mampu kembali menjaga gawang kemudian menimani masih bundar lakukan lebar ke dalam kembali permisa berikan keberkan yang nomor 1 bergerak kembali sudah di bawah para pemain dari Boromita begitu berikan ke depan kita saja kembali permisa lagi para pemain 1.2 kucikan cantik Irwan yang punya berikan kembali permisa berikan yang kembali para pemain dari Boromita berikan keberkan yang kembali Manchester berbalik kiri kembali kemudian permisa dari masuk ke depan lagi lebar kita saksikan. Ayolah permisa, kembali para pemain dari Porwita berikan serangan kembali, gerakan untuk menarik, gerakan untuk Ciamik, kita saksikan kembali para pemain dari Porwita FC. Nah seperti itu Bang, kata kuncinya di nama tim. Jadi kalau kita udah macet gitu, kita ingat nama timnya apa, kita balikin ke situ, kita cepetin lagi, kita balikin ke situ, jadi nggak putus katanya. Terus itu aja sih Bang. Ada juga gue lihat lu pegang catatan-catatan juga kan? Ya. Nah, itu contekan lo berarti sama kayak gue juga dulu begitu. Itu contekannya kan? Ya kan? Itu contekan yang udah disiapin buat kata-kata punchline kan? Ya. Namanya kita kan manusia kan kadang nggak hafal sih Bang. Kadang kalau kita beberapa pantun yang hafal gitu kita buka catatan kita emang aku khusus aku ketik aku print emang khusus untuk komentator. Jadi kalau ketika kita ngomong gitu kita udah nggak bingung kita lihat contekan yang ini yang belum keluar kita tandain kita keluarin gitu. Berarti ada persiapan dan ada yang disiapin nanti kita coba ada 1, 2, 3 nggak rame yang keempat bisa viral bener nggak? Insya Allah benar. Ya itu karena itu yang gue alamin juga. Jadi kalian semua pemirsa dimanapun lo berada sama. Ketika gue dulu nyiapin itu ada beberapa sebenarnya yang udah kita siapin. Kita pikir lucu nggak taunya nggak viral. Tapi ternyata ada juga yang akhirnya bisa viral dan itu nggak bisa cuman pakai hafalan di otak kita. Tapi kita harus kreatif, harus mikir, harus kita keluarin di momen yang pas baru jadi rame bener nggak? Benar. Ya kan? Itu juga kadang kita ya. Ya, kadang kalau kita tuh misalnya kan biasanya kalau orang mau ngebon atau mau ngontrak kita kan ngabarin 3 hari sebelumnya. Nah itu kita 3 hari udah mikir materi. Wah ini materi apa ke depannya kita catat di buku catatan itu. Seperti itu aja sih Bang. Supaya kita nggak monoton. Ada yang disiapin kan? Ada. Oke. Sekarang yang gombal-gombal coba keluarin. 2-3 biji lah. 3, 2, 1. Yang gombalan baper aja Bang ya. Kita kembali permisa, kita sah kita dengan out dan apa yang terjadi Tapi misalnya bahasa Jawa Bang. Nggak apa-apa, nggak masalah. Biasanya bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Lanjutin. Kita sah kembali permisa. Lagi-lagi harimau mati menekan belang, mati menekan gading. Terbalik lagi. Kita ulangin Bang ya. Kita sah kembali permisa. Lagi-lagi gajah mati menekan gading, harimau mati menekan pengen nyanding ning saiki wis ilang. Dasar kembali permisa ayam faktor aku nggak apa-apa. Dasar kembali permisa bener apa yang terjadi. Cukup aku ning rawa bangke ojo tinggal ke aku pas sayangi. Dasar kembali permisa perkumain dari perhuta berikan kerban mulut gawang teman-teman terbang. Lagi apa yang terjadi. Kalau artis dangdut namanya I think kamu never ending everything. Dasar kembali permisa. Gitu aja Bang. Kayak gitu aja. Kata-kata kita nyela-nyelain aja. Iya berarti kan kalau bola out atau iya berarti kalau kita nggak nyiapin, kalau kita nggak buat catatan, kalau kita nggak sering diucapin, itu nggak bisa keluar secara spontan kan. Semuanya harus disiapin dan kalau udah terlalu sering dikeluarin juga akan bikin bosan, bener nggak? Iya, karena kita bisa aja sih secara spontan, cuman ya yang keluar ya yang hanya apa aja. Ya itu dia makanya jadi kurang lebih sama gue karena gue udah berapa kali nggak pengen begitu-begitu aja, jadi banyak jurus-jurus yang memang udah gue siapin, gue keluarin yang sekarang kalau gue nggak bikin yang baru, ya itu yang kita pernah aja yang kita hafal.
Tapi kalau mau bikin yang baru ya harus kita Iya. siapin lagi, pakai catatan lagi kan gitu. Jadi ternyata dari wawancara ini lu bisa tahu teman-teman semua di Jebret Media kalau bahkan seorang Wisnu Budi yang kalian dengar juga ngomongnya cepat banget, banyak juga lucu-lucunya, itu semua ternyata tidak bisa dengan spontan saja, tetapi juga penuh dengan persiapan dan juga penuh dengan pemikiran yang memang dia lakukan terus untuk membuat semua pada ketawa, pada nggak bosan. Dan kalau udah pada ketawa, gimana lo sebagai komentator? Perasaan lo? Pertama dari kepala desa itu biasanya langsung dia ngasih saweran gitu, ngasih uang gitu di amplop, biasa dikasihin. Kita pendetakan gitu bang, kadang kalau kita, apalagi kita goda-godain lurahnya gitu kan, kayak kita pantunin lurahnya, udah itu seneng banget dia. Contohnya kayak gini aja, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya pasar bidada. Pilih lurah ini bingung, pilih lurah ini bingung, yang pasti Pak Joko aja. Pilih Pak Joko, memberi masalah, dada. Aku pernah ngomong kayak itu dikasih 600.000 langsung. 600? Pengalaman paling mengesankan lah. 600.000 itu udah 600.000 langsung dikasih. So, gara-gara pantun itu dia saking senengnya. Dan langsung sama dia diajak ke kabupaten lain untuk hadirin acara dia juga, dan sempat diajak kampanye kemana-mana juga sempat. Dia juga kan calon DPR. Jadi udah tahu ya bagaimana biar bisa nyentil-nyentil untuk dapat saweran ya. Iya, pintar. Kalau kelurahannya perempuan ya kita centil perempuan. Kadang-kadang Bu Lurah kita suruh mundur, lurahnya mundur karena cantiknya kelewatan, itu kadang 100.000 keluar. Kata-kata kayak gitu. Positif, malu kalau dia nyampe nggak keluar itu. Ya itu aja sih, kadang tambah-tambahan seserannya. Berarti kalau sekarang dihitung-hitung dari komentator, kalau nggak ada musibah ini sama dari bengkel, lebih banyak dari mana pendapatannya? Lebih dari komentator. Komentator 80 menit, 350, 300. Kalau minta tolong itu kadang 200, 250 tergantung jarak. Kalau bengkel sih besar-besarnya 150, 100 itu setengah hari, sehari malah sampai sore. Kalau dipikir ya komentator ini bukan hanya seorang hobi, jadi bisa dibuat jadi profesi gitu. Apalagi udah kayak Bung Valentino kan, aduh udah kebayang gitu. Nggak, kalau saya menang sombong aja. Menang sombong, iya tadi juga ngetek juga sombong kok, biar terkenal kayak gua. Wah, kita emang terkenal sih, makanya nggak banyak Lah ya memang, lihat dong sekarang aja udah naik lagi. Tadi kita bilang 2000 berapa nih? Sekarang udah berapa nih? 2000, udah mau 3000. Nah, 3000. Ya alhamdulillah. Waktu lu mulai jadi komentator gitu, ada yang jadi patokan lu nggak di dunia komentator profesional? Misalnya lo kalau saya sendiri senang belajar dari siapa atau senang lihat siapa gitu. Nggak usah peres lo, nggak usah bilang gua, nggak perlu. Ya nggak, kalau emang dari kata-kata itu saya lebih ke Bang Palen. Saya jujur emang, karena Bang Palen ini saya perhatikan selain dia menang tentang perincian pemain sepak bola, dia juga di sisi lain mampu memikat penonton. Jadi aku suka dengan kadang selipan kata-katanya itu. Kadang aku sering nyontek loh Bang. Kadang itu kadang-kadang gue umpan lebih masih nyontek kadang-kadang. Jadi sebelumnya emang udah merhatiin saya juga bawain olahraga. Sudah, kalau nggak sampai YouTube-nya tuh ketik kumpulan kata-kata Bung Palen Jebret keluar. Kadang yang ini nih masuk kayak keretakan rumah tangga yang harmonis, itu setiap ibu-ibu pasti ketawa kalau aku buat kata itu. Bener emang. Iya, bener. Ibu-ibu itu di pojokan, iso wae Mas katanya. Ya mau rata-rata ibu-ibu. Kita selesai lagi hancur sudah keretakan dalam rumah tangga yang harmonis ini. Udah ibu-ibu itu udah pasti ketawa itu Bang. Kadang aku curi itu sih. Banyak sih yang aku belajar dari Bang Palen ini. Tapi penolakan ada juga nggak? Pernah juga nggak? Karena saya banyak banget ditolak. Kalau ngomongin bola, orang-orang yang serius ini kan kadang-kadang gaya kayak kita kan nggak diterima juga. Iya. Kadang pernah sih Bang,
datang di salah satu daerah yang emang daerah itu rawan kebegalan, tingkat kriminal tinggi. Jadi aku komentator di sana nggak nyampe 20 menit itu langsung berantem dan komentator langsung suruh diem. Dan saya sendiri tuh takut itu, Bang. Jadi komentator lagi asik-asik terocos, pemain tumbukan, aku bilang sikat, sikile ngangkat. Malah pemain tambah panas kan. Jadi dia tambah, wah, nendangnya tambah beneran. Dan dari situ mereka berantem, udah komentator, diem aja. Malah nambahin panas, udah aku diem aja. Aduh, jadi dari situ pengalaman yang paling buat saya itu jadi pengalaman sendiri sih. Ya, lagian lu malah jadi provokator. Ya nggak Oke. gimana, Bang. Biasanya sih daerah lain sih kayak gitu sih, malah aura permainan Suka. tuh malah seru, lebih suka. Itu kan Jadi Tarkam penonton dari ini kanan kiri masih banyak kekerasan. kalau Tarkam di sini hanya beberapa bagian aja sih, Bang. Berarti lu belum Nggak pernah semua. belum pernah diundang ke Badak Lampung? Badak Lampung belum sih, cuman banyak aja yang ngetek Badak Lampung, tapi kok kataku punya komentator sebagus ini, seviral ini nggak dimanfaatkan. Padahal itu tim Bosnya ya nggak Badak jauh Lampung sih. bosnya Badak Lampung saya kenal, nanti saya kenalin deh. Ya Bang, makasih. Semoga ini Siapa salah tahu satu keberuntungan siap, saya lah Bang. siapa tahu nanti kamu dipanggil nih sekalian nih buat yang nonton ya dari teman-teman Badak Lampung khususnya Pak Marco. Kalau menyaksikan Jebret Media kali ini, Pak Marco ini ada potensi nih untuk jadi komentator, jadi host announcer di Badak Lampung FC. Silakan dikontak, siapa tahu menjadi ikonik juga untuk stadion di Badak Lampung dan juga tentunya untuk tim Badak Lampung sebagai penyemangat dan bisa juga menjadi ikon di kota Lampung sebelum akhirnya nanti misalnya dia mau menuju ke nasional juga. Jadi Pak Marco kalau nonton, nih ada potensi komentator daripada ngundang saya udah terlalu mahal, mending ngundang Wisnu itu ya, masih murah meriah itu Pak. Masih bermemori. Ya udah, gua melihat lu respect ya karena gue melihat ada kemauan dan juga ada kreativitas. Mudah-mudahan lo bisa tetap terus konsisten untuk bisa menjadi komentator profesional dimanapun itu. Kalau pesan gue yang penting lo tetap kasih yang terbaik, mau cuma 10 orang kayak mau 1.000 orang, mau nanti kelas 100.000 orang, jangan pernah kendorin kreativitas dan juga persiapan dan juga kecepatan serta ciri khas kita, karena kita nggak pernah tahu mulai dari 10 sampai jadi ratusan ribu, mulai dari bayarannya puluhan ribu sampai dengan jutaan, itu semua karena konsistensi dan juga karena ciri khas kita. Mudah-mudahan lo bisa mencapai cita-cita lo. Kalau lo punya cita-cita seperti apa dan jadi apa, Nuh? Kalau Halo? Halo? Ya, cita-cita lo berapa tahun ke depan udah melihat diri lo seperti apa? Kalau kepinginnya sih bisa lebih dari antar kampung sih Bang. Pinginnya lebih ke tingkat nasional, ingin lebih dikenal orang lagi, bisa lebih menjadi salah satu kebanggaan Lampung. Gitu aja sih, pinginnya menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan pokoknya itu semua bisa lo capai ya, dan juga bisa lo dapetin. Prosesnya kita nggak pernah tahu berapa lama, tapi mudah-mudahan bisa lo dapetin. Kalau lo ke Jakarta, kontak aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, gue bisa bantu lo apa yang bisa gue bantu, dan gue bisa membantu sebisa gue lah untuk apa yang mudah-mudahan bisa lo capai di cita-cita lo. Sukses terus. Nanti gue juga minta kita kolaborasi di Instagram ya. Nanti kita buat kayak Abdel sama si Akbar tuh. Dia kan dari satunya di Jakarta, satu di Sidoarjo. Ntar kita satunya di sini, gue satunya di lo. Gue ngomong, ntar lu tambahin, gue ngomong, lu tambahin ya. Baru nanti kita jadiin jadi satu video ya. Gue melihat lu akan bisa jadi lebih dari sekarang. Yang penting lu pertahanin dan juga lu tambah kreativitasnya. Omongan lu jauh lebih cepat dari gue. Kata-kata gombal lu stoknya jauh lebih banyak dari gue. Tinggal lu digabungin sama kemampuan bolanya.
Jadi nyambung, jadi nggak semuanya bercanda gitu. Gitu aja, Nuk. Ya, mudah-mudahan Iya, Bang. semakin viral, semakin rame, dan juga semakin laku ya. Semakin laku, positif, harus. Oke, sekarang gue minta satu lagi. Lu komentatorin tentang Valentino Simanjuntak. Ngomong dengan gaya lu. Ya. Valentino Simanjuntak, kita buat ngomong kayak main bola atau buat kayak main bola, ngomong tentang saya, tapi pokoknya lu ngomong dengan gaya lu ya. Oke, siap. 3, 2, 1, silakan. Itu saya mulai permisa. Valentino Simanjuntak pemain Astra PSSM Medan yang Enggak. Jangan pemain. Gue sebagai komentator, lu komentarin gue sebagai komentator. Oh, aku berarti berarti aku komentator. Iya, mikir dengan cepat. 3, 2, 1. Oke. Dan yang kembali permisa, yang pada malam hari ini ada di sebelah saya Bung Valentino Simanjuntak yang sudah jauh-jauh untuk mendatangkan diri untuk berada di Lampung. Dan kita saksi permisa, Bung Valentino Simanjuntak, salah satu idola saya, itu salah satu ikonik di sepak bola Indonesia. Dan kita saksi permisa, selain menjadi komentator, Bung Valentino ini sebagai penari, soalnya dia mampu menari-nari di pikiranku. Kita saksi permisa, dan tidak hanya itu, Valentino Simanjuntak juga akan juga menyiarkan langsung pertandingan antar kampung di RT 1 melawan RT 2. Terima kasih dan terima kasih. Begitu aja sih, Bang. Baik, pemirsa Jebret Media dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan wawancara saya dengan Wisnu Budi Sulaimana. Sekarang lagi viral karena memang videonya sudah saya posting, sekarang sudah menjadi juga komentator antar kampung di mana-mana, dan juga harganya semakin naik juga semakin mahal. Tapi kita akan lihat bagaimana karirnya terjadi di Jakarta dan juga tentunya di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dan terima kasih sudah mendengarkan kita, terima kasih sudah wawancara, dan juga sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Wisnu, terima kasih, selamat dan sukses buat lo ya. Thank you. Thank you.